Assalamualaikum. Saya Laras Kusuma Wardana, NIM 102 dari Sistem Informasi B. Pada video kali ini, kita akan berpraktikum yang pertama, yaitu mengenai web server yang bertujuan yang pertama dapat memahami fungsi web server dan cara kerjanya, lalu dapat mengenal HTML, dan dapat mensimulasikan web server dengan Kisco Packet Tracer. Sebelumnya, pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, dalam web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Fungsi web server yaitu dapat memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian dapat membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang dapat terpakai, dan dapat melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Web server sebagai hardware, untuk membedakannya, yang bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Lalu web server sebagai software, fungsinya adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Kemudian pengertian HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut sebagai hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasanya dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemudian terdapat pengertian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Dan selanjutnya ada pengertian HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Cara kerja HTTP dan HTTPS secara singkatnya yaitu klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Kemudian, daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Selanjutnya, kita akan memulai percobaan, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita menyiapkan skenario atau skema jaringan simulasi jaringan web server. Di sini terdapat dua lab yang masing-masingnya memiliki switch. Di switch 1 terdapat PC1, PC2, dan PC3, dan di switch 2 terdapat PC4, PC5, PC6, kemudian switch 3 terdapat laptop, kemudian smartphone, lalu DHCP server, dan terdapat 3 router. Dan ternyata
kita terdapat switch 4 tersambung oleh web server, kemudian FTP server, dan mail server. Selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP 434341. Kita akan menyeting pada web server. Kita setting dengan static, lalu IP address-nya 434341, tidak lupa untuk di-on-kan. Kemudian kita akan ping pada masing-masing PC, laptop, dan smartphone. Apakah sudah terhubung dengan server? Kita ping PC 1 dengan IP address web server. Terlihat bahwa PC 1 sudah terhubung oleh web server. Kemudian pada PC 2 kita ping dengan IP address web server dan terlihat bahwa PC 2 sudah terhubung. Kemudian PC 3 kita ping juga dan PC 3 sudah terhubung dengan web server. Lalu kita ping PC 4 dan PC 4 sudah terhubung juga dengan web server. Selanjutnya PC 5 dan PC 5 sudah terhubung juga oleh web server. Lalu PC 6 kita ping dan PC 6 sudah terhubung juga oleh web server. Selanjutnya pada laptop kita setting DHCP dan mendapatkan IP address-nya otomatis. Lalu kita ping dengan IP address web server dan laptop sudah terhubung oleh web server. Selanjutnya pada smartphone dan smartphone pula sudah terhubung. Langkah berikutnya yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kemudian ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita akan menyeting web server sama seperti pada gambar, lalu kita masukkan indeks HTML-nya sama seperti pada modul. Langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43434341. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Pertama pada PC 1, kita ketik URL-nya 434341 dan muncul sama seperti gambar, yaitu sama dengan pada di official web jargon. Kemudian pada PC 2 URL-nya kita ketik sama 434341, berhasil. Kemudian PC 3 kita ketik URL-nya 434341 dan berhasil juga. Selanjutnya pada PC 4 dan PC 4 berhasil. Kemudian pada
laptop kita coba URL 4343431, dan pada laptop berhasil dan smartphone berhasil. Jadi praktikum mengenai web server dapat kita simpulkan sudah berhasil dilakukan. Praktikum yang kedua yaitu mengenai DNS server, yang bertujuan dapat memahami fungsi DNS, lalu dapat memahami cara kerja DNS, dan dapat mensimulasikan DNS server dengan Kisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dengan address bar DNS, kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan dapat meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya, kita langsung pada percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server. Selanjutnya, pada langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dengan IP address 333331, web server dengan IP address 4343431. Kita akan menyeting DNS server dengan IP yang sudah ditentukan, yaitu 33331, lalu tidak lupa untuk di-on-kan. Kemudian pada masing-masing PC, pada PC pertama kita akan mengeping dengan IP address DNS server. Dan PC1 sudah terhubung oleh DNS server, kemudian kita cek pada PC4 dengan mengeping IP address DNS server, dan terlihat bahwa PC4 sudah terhubung oleh DNS server. Lalu pada laptop kita ping dengan DNS server, dan pada laptop sudah terhubung. Kemudian pada smartphone kita ping dengan DNS server, dan smartphone sudah terhubung juga oleh DNS server. Langkah berikutnya yaitu kita dapat mengaktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita akan menyeting DNS server. Tidak lupa untuk kita on-kan terlebih dahulu, dan dari jarcom.com dengan IP address 4343431 akan kita ubah menjadi www.jarcom.com
yaitu alias dari jarcom.com. Langkah berikutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Tujuannya untuk mengetahui resolve domain. Kita mulai dari PC 1. Kita ketik nslookup jarcom.com terlebih dahulu dan sudah dapat terhubung. Kemudian dilanjut oleh nslookup www.jarcom.com dan sudah terlihat bahwa dari alias tersebut sudah terhubung oleh PC 1. Cara ini kita coba pada PC 4 pula dengan cara yang sama. Lalu kita cek pada laptop. Dan laptop juga sudah terhubung. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita ketik URL pada PC 1 terlebih dahulu. Yang pertama, jarcom.com, dan berhasil. Lalu kita coba URL pada www.jarcom.com dan hasilnya sama, artinya berhasil. Kemudian cara ini kita coba pada PC 4. Selanjutnya kita coba pada laptop dengan mengetik URL jarcom.com dan hasilnya sama, dan kita coba dengan mengisi IP address dan berhasil. Selanjutnya www.jarcom.com dan hasilnya sama. Dan terakhir pada smartphone kita lakukan hal yang sama. Dan dapat disimpulkan praktikum DNS server kali ini berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.